Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Edisi Senin 16 Juni 2025. Selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Joshunika, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. 4 orang pelaku kejahatan ganjal ATM ditangkap oleh anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Salatiga. Polsek Merauke Kota menunjukkan komitmennya dalam mendukung program ketahanan pangan melalui pemanfaatan pekarangan pangan lestari atau P2L. Dalam rangka menyambut Hari Raya Bayangkara ke-79 tahun 2025, Kapolres Kutai Timur memimpin langsung kegiatan bakti sosial di Pondok Pesantren Mambaul Ulum, kilometer 6, Sangkata Selatan. Perwisa 4 orang pelaku kejahatan ganjal ATM ditangkap oleh anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Salatiga. Keempatnya merupakan residivis kasus serupa yang baru saja bebas dari penjara usai Lebaran 2025. Berapa orang nih? Belakang. Bikin orang bang. Ini 2. Sini. Nanti dulu Bon. Oke. Para pelaku berasal dari kota Tangerang dan memiliki peran masing-masing. Jerry Ahmad Lubis berusia 43 tahun, berperan sebagai orang yang pura-pura membantu korban dan menukar kartu ATM milik korban dengan kartu modifikasi. Dani Susilo berusia 47 tahun, bertugas memasukkan tusuk gigi ke mesin ATM. Serta Angga Ardiansyah mengamati PIN korban, sementara Taufik Hidayat mengantri di belakang untuk memastikan tidak ada yang mencurigai aksi mereka. Kapolres Salatiga AKBP Veronica mengungkapkan aksi terakhir para komplotan ini terjadi pada Selasa lalu, berlokasi di ATM BNI SPBU Patimura Salatiga. Saat itu korban bernama Vinda Kusumaningjati mengalami kegagalan saat memasukkan kartu ATM karena telah diganjal oleh pelaku menggunakan tusuk gigi. 2 pelaku kemudian mendekat dan pura-pura menawarkan bantuan. Mereka meminta kartu korban dan menukarnya dengan kartu lain yang sudah dimodifikasi. Setelah gagal mengambil uang, korban pulang, namun tak lama kemudian ia menyadari saldonya berkurang. Korban lalu melaporkan peristiwa ke Polres Salatiga. Kapolres menjelaskan setelah beraksi di Salatiga, para pelaku kabur ke Semarang, lalu melanjutkan perjalanan ke Bogor hingga akhirnya tertangkap. Dari hasil penyelidikan, komplotan ini telah beraksi di sejumlah kota lain, yakni 2 kali di Boyolali, 2 kali di Yogyakarta, dan 1 kali di Semarang. Total kerugian korban dari seluruh aksi komplotan ini mencapai angka 380 juta rupiah. Dari para pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya 24 kartu ATM dari berbagai bank, mobil, pakaian, serta peralatan yang digunakan pelaku untuk beraksi. Kronologi kejadian yaitu ketika korban mengambil ATM uang tunai di TKP dan saat korban memasuki ruangan ATM dan setelah memasukkan ATM bahwa ternyata tidak bisa karena sebelumnya mesin sudah diganjal dengan tusuk gigi. Tusuk gigi, bisa lihat, diganjal dengan tusuk gigi, sehingga ada 2 tersangka yang sudah bersiap di belakang korban dan berpura-pura untuk membantu dengan meminta kartu ATM tersebut kepada korban, dan di saat itu juga dengan cepat tersangka menukarkan kartu ATM sehingga korban tidak bisa mengambil uangnya dan meninggalkan tempat, dan saat itu juga tersangka melakukan
tindakan kejahatan yaitu menguras ATM korban. Para tersangka mengaku uang hasil kejahatan dibagi rata dan sebagian digunakan untuk bersenang-senang bersama. Dari Humas Polres Salatiga, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, seorang wanita Parubaya diamankan warga setelah kepergok mencuri uang dan perhiasan di salah satu rumah warga di Desa Mekarsari, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Wanita 52 tahun ini tetap mengelak saat diintegrasi warga. Parubaya ini tetap mengelak di kantor Desa Mekarsari, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ia ditangkap warga lantaran masuk ke dalam rumah warga dan mencuri uang sebesar 7 juta rupiah dan sejumlah perhiasan emas. Perempuan warga Cisaat, Bekasi ini tidak bisa mengelak setelah didapati barang bukti ada pada dirinya. Diduga wanita tersebut masuk ke dalam rumah korban melalui pintu belakang saat ditinggal pemiliknya. Takut menjadi amukan massa, warga akhirnya membawa wanita tersebut ke Mapolsek Cilengsi, Bogor. Kapolsek Cilengsi Kompol Edison membenarkan kejadian tersebut. Ia menyatakan bahwa pelaku saat ini telah diamankan di Mapolsek Cilengsi untuk proses hukum lebih lanjut. Pemirsa, dalam rangka menjaga ketertiban dan mencegah kenakalan remaja, personel Polsek Gebang melaksanakan patroli malam sekaligus menyosialisasikan aturan jam malam bagi pelajar. Polresta Cirebon bersama Polsek Gebang gelar razia jam malam untuk mencegah kenakalan remaja. Patroli ini merupakan bagian dari langkah edukatif dan preventif dalam menindaklanjuti surat edaran Gubernur Jawa Barat yang menginstruksikan pembatasan aktivitas pelajar di luar rumah pada malam hari, yakni pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat. Petugas memberikan imbauan kepada para pelajar yang masih berada di luar rumah pada malam hari untuk segera pulang dan mematuhi aturan yang berlaku. Kegiatan ini bertujuan menciptakan lingkungan yang aman serta mendukung pembinaan karakter dan kedisiplinan generasi muda di wilayah hukum Polsek Gebang. Pemirsa, Kapolres Ponorogo bersama Komandan Kodim 0802 Ponorogo Letkol Infanteri Dwi Sujorno mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kabupaten Ponorogo untuk bersama-sama menjaga suasana yang aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Ponorogo. Hal tersebut disampaikan saat apel siaga Pamter dalam rangka pengamanan Bulan Suro tahun 2025 dan pelantikan pengurus Pamter Cabang Ponorogo di Waduk Bendo, Desa Ngindeng, Kecamatan Sawo, Kabupaten Ponorogo. Kapolres Ponorogo AKBP Andin Wisnu Sudibyo yang hadir dalam acara tersebut berharap kerjasama yang sudah terjalin dengan baik selama ini bisa lebih ditingkatkan, serta berpesan agar warga Ponorogo bisa terus memberikan yang terbaik bagi kemajuan pembangunan di Kabupaten Ponorogo. Sementara itu, Dandim Ponorogo Letkol Infanteri Dwi Surjono bersyukur dan mengapresiasi atas situasi kondusif di wilayah Ponorogo dan sekitarnya. Menurutnya, hal ini merupakan kerjasama dan sinergitas yang baik dari seluruh pihak, baik TNI, Polri, serta unsur terkait dan masyarakat. Pamter sebagai pengamanan internal organisasi PSHT harus menjadi contoh atau suri tauladan yang baik bagi masyarakat. Dari Humas Polres Ponorogo, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV.
Pemirsa, Direktorat Reserse Polda Jawa Timur berhasil mengungkap praktik jual beli video dan foto pornografi melalui media sosial. Tersangka telah memperjualbelikan sebanyak 2.500 konten video dan foto berunsur pornografi anak melalui aplikasi Telegram dan Potato Chat. Direktorat Reserse Cyber Polda Jawa Timur berhasil mengungkap praktik jual beli video dan foto pornografi melalui media sosial. Tersangka berinisial ASF dan sejumlah barang bukti diamankan. Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan tersangka telah memperjualbelikan sebanyak 2.500 konten video dan foto berunsur pornografi anak melalui aplikasi Telegram dan Potato Chat. Memulai melakukan jual beli foto dan video asusila atau pornografi anak sejak bulan Juni 2023. Kemudian tersangka menggunakan Instagram dengan nama user @orangtuanakal_community untuk melakukan promosi channel Telegram dan Potato Chat secara berbayar dengan cara mencantumkan bio Telegram dengan username @orangtuanakal. Akun Telegram dengan username @orangtuanakal dipergunakan tersangka untuk menawarkan grup channel, dan tersangka membandrol harga kurang lebih Rp500.000. Akibat perbuatannya tersangka terjerat hukuman pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp250 juta dan paling banyak Rp6 miliar. Dari Humas Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.